Luka yang paling dalam bukan di tubuh, tetapi di hati. Dan mungkin luka itulah yang tidak sempat disampaikan oleh Timothy Anugrah sebelum ajal menjemputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu telah viral sebuah video di mana seorang mahasiswa di Bali yang begitu penuh keceriaan, penuh dengan semangat, selalu membuat orang tersenyum, bernama Timothy Anugrah yang berumur 22 tahun, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di kampusnya sendiri. Banyak orang-orang yang bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Dan setelah beritanya viral, muncul ke publik sebuah isi chat grup WhatsApp. Yang menyedihkan adalah, walaupun Timothy sudah meninggal dunia, namun isi dari chat itu tetap membuli dirinya. Sehingga dugaan kuat bahwa Timothy ini meninggal dikarenakan bullying atau perundungan. Dan setelah beritanya viral, muncul video-video permintaan maaf dari teman-teman Timothy. Dan seperti ini cuplikan videonya. Perkenalkan, nama saya Rian, mahasiswa aktif dari program studi Ilmu Politik Angkatan 2023 Universitas Udayana. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga dari Kak Timothy. Yang kedua, saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada kerabat-kerabat terdekat di ruang lingkup Kak Timothy, teman-teman Kak Timothy. Saya Agung Nanda, mahasiswa Ilmu Politik Angkatan tahun 2023. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang saya lakukan. Saya ingin terutama meminta maaf kepada keluarga korban almarhum Kak Timothy. Saya juga ingin meminta maaf kepada teman-teman almarhum Kak Timothy. Nama saya Vito dari Prodi Ilmu Politik. Pertama-tama saya ingin berbelasungkawa yang amat dalam terhadap keluarga dari Timothy dan kerabat terdekat Timothy. Saya memohon maaf dengan ucapan ketikan saya yang memang sangat tidak layak yang saya lontarkan terhadap chat itu. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya dan mohon maaf sebesar-besarnya. Perkenalkan, saya Leonardo Junarkan Andika Putra, mahasiswa FKP Udayana Angkatan 2022. Dan saat ini saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua BEM FKP Udayana. Saya memohon maaf atas polemik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di sosial media terhadap ketikan dan perilaku saya di dalam grup tersebut yang telah menghina kepada almarhum. Saya Muhammad Riyad Alvito Satriji Pratama ingin menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf yang tulus atas tindakan saya di media sosial yang telah merugikan banyak pihak. Perkenalkan, saya Vita, saya mahasiswa politik angkatan 2023. Pertama-tama, saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga dan juga kerabat almarhum Kak Timothy. Saya sangat menyesal atas tindakan saya dan juga ketikan saya yang sangat tidak pantas kepada almarhum Kak Timothy. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga, kerabat, dan juga pihak yang kecewa terhadap tindakan saya. Nah, seperti apa kronologi singkat dari kematian Timothy ini? Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pelajaran. Dan seperti ini kronologinya. Kronologi singkat kematian Timothy Anugrah. Yang pertama, identitas dan latar belakang. Timothy Anugrah Saputra berumur 22 tahun adalah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Unud Bali. Yang kedua, peristiwa kematiannya. Pada hari Rabu 15 Oktober 2025, Timothy dilaporkan melompat dari lantai 2 atau lantai 4 gedung FISIP Udayana, kampus Sudirman, Denpasar. Dia ditemukan dalam kondisi parah dan kemudian dibawa ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal akibat cedera fatal. Pihak rumah sakit menyebutkan bahwa saat tiba di rumah sakit, kondisi Timothy mengalami pendarahan internal dan patah tulang di beberapa bagian tubuh, termasuk lengan, paha, dan panggul. 3. Dugaan penyebab. Ada yang mengatakan ini adalah bullying atau perundungan setelah kabar kematian tersebar. Viral tangkapan layar grup chat mahasiswa UNUD yang menunjukkan komentar bernada ejekan, hinaan, dan pelecehan terhadap Timothy. Bahkan setelah kematiannya. Beberapa komentar yang viral antara lain, mentalnya nggak kuat kalau dari lantai 4. Ada juga yang mengatakan nanggung banget kalau bunuh diri dari lantai 2. 3. Badan gorbon gitu mau diangkat mandiri dikit. Dari tangkapan layar tersebut ada beberapa nama mahasiswa yang dituduh terlibat
dalam grup chat perundungan tersebut, termasuk beberapa pengurus dari FISIP UNUD. 4. Tindak lanjut kampus dan saksi. Menanggapi viralnya kasus ini, pihak Fakultas FISIP UNUD dan universitas menyatakan akan memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlibat perundungan tersebut. Beberapa sanksi yang diumumkan antara lain yaitu pengurangan nilai soft skill selama 1 semester, lalu pemberhentian tidak hormat terhadap beberapa pengurus Himapol FISIP yang terlibat. Lalu 6 mahasiswa terlibat akhirnya mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka di media sosial. Yang terakhir, sanksi akademik berupa nilai D untuk seluruh mata kuliah untuk semester berjalan turut dijatuhkan kepada mahasiswa pelaku. 5. Dampak publik dan perdebatan. Kasus ini memicu perdebatan luas di media sosial terkait kesehatan mental, tanggung jawab sosial di lingkungan kampus, serta perlindungan terhadap korban perundungan. Banyak yang menyoroti bahwa ejekan terhadap korban bahkan terjadi setelah kematian, yang menimbulkan kecaman keras terhadap sikap tidak empati dari sebagian mahasiswa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi sebuah pelajaran bahwasanya apa yang kita tuliskan di media sosial ini adalah pengganti dari mulut kita. Di dalam agama Islam, jika kita ini tidak bisa berbicara yang baik, maka kita diperintahkan untuk diam. Tetapi dengan hadirnya teknologi yang canggih, walaupun hari ini mulut diam, tetapi tulisan jari bisa mewakili daripada mulut. Apa yang kita ucapkan atau tuliskan ini sangat berpengaruh kepada seseorang, apalagi jika hal tersebut berupa hinaan, cercaan yang bisa menurunkan daripada perasaan seseorang. Maka adalah sangat penting untuk setiap diri kita ini bijak dalam menggunakan tulisan kita, baik di media sosial ataupun di alat-alat teknologi yang kita gunakan hari ini. Jadikan ini sebuah pelajaran yang sangat penting agar setiap diri kita jauh lebih baik. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.